Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aslamatu Rizky dari jurusan Sistem Informasi 2018 Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan jawaban dari UTS ERP, yakni pada soal ini mengenai materi MRP. Di sini diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Nah, untuk pada soal ini, produk D ini memiliki bahan baku B, turunannya untuk level 1, kemudian produk D, yakni memiliki turunan bahan baku 2C untuk level 1. Lalu untuk level ketiganya, dari bahan baku B, yakni memiliki turunan bahan baku 2A. Nah, untuk kondisi bahan baku A, di sini kebutuhan kotor belum diketahui. Lalu untuk jadwal penerimaan persediaannya diketahui pada bulan ketiga ada 15, bulan ke-6 20, kemudian persediaan di tangan terdapat 22, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan, lalu biaya penyimpanan 2.500 per unit atau periode. Untuk penentuan loading, bahan baku A ini menggunakan metode EOQ, kemudian memiliki lead time sebesar 1 bulan. Lalu, untuk kondisi bahan baku B, diketahui di sini jadwal penerimaan 10, 10, 20 pada bulan kedua, keempat, dan keenam, lalu memiliki persediaan di tangan sebesar 18. Pencarian nilai loading pada bahan baku B menggunakan FOQ, untuk menentukan loading dengan intuisinya sebesar 20, lalu lead time-nya sebesar 2 bulan. Untuk kondisi bahan baku C, ini diketahui jadwal penerimaan persediaannya ada 8, 10, dan 20 pada bulan ketiga, keempat, dan keenam. Kemudian pencarian nilai loading bahan baku C itu menggunakan load for load dengan lead time sebesar 1 bulan. Lalu untuk kondisi barang D, di sini diketahui kebutuhan kotornya dari periode atau bulan ke-1 sampai ke-8 yaitu ada 10, 15, 20, 15, 28, 15, 20, dan 23. Lalu jadwal penerimaannya ada pada bulan ketiga, yakni sebesar 20. Kemudian persediaan di tangan, yakni ada 28. Nah, untuk pencarian nilai loading bahan baku C, ini menggunakan FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan dengan lead time itu 1 bulan. Kemudian pertanyaannya, untuk masing-masing dari bahan baku A, B, dan C, menentukan nilai-nilai dari netting, loading, offsetting, dan explosion, kemudian menjelaskan kesimpulan dari nomor 1 tersebut. Nah, untuk jawabannya, di sini kita mencari netting dari barang D terlebih dahulu. Maka di sini kebutuhan kotornya pada periode 1 sampai 8 ini ada 10, 15, 20, 15 dan seterusnya. Kita memiliki persediaan tangan 28, maka 28 dikurangi kebutuhan kotor pada bulan ke-1 yakni sebesar 10 tersisa 18, kemudian dikurangi dengan 15 ini tersisa 3, kemudian karena masuk jumlah penerimaan persediaan pada bulan ketiga di gudang, maka 20 ditambahi 3, kemudian dikurangi dengan kebutuhan kotor sebesar 20, maka tersisa 3. Kemudian pada bulan keempat, ini kebutuhan kotor yang diperlukan ada 15, karena persediaan di gudang tadi tersisa tinggal 3, maka kita memerlukan kebutuhan besi sebesar 12. 12, kemudian pada bulan kelima, ini ada 28, maka kebutuhan bersihnya itu sebesar 28 karena di gudang itu sudah 0 persediaan. Kemudian pada bulan ke-6, kebutuhan bersihnya yang dibutuhkan 15, bulan ke-7 kebutuhan bersihnya yang diperlukan 20, kemudian pada bulan ke-8 kebutuhan bersih yang diperlukan yakni sebesar 23.
Lalu untuk pencarian loadingnya untuk barang D, yakni menggunakan metode FPR, di mana metode FPR ini menjumlahkan kebutuhan bersih dari jangka waktu yang telah kita tentukan sebelumnya, yakni pada kasus ini sebesar 4 bulan. Maka pada periode keempat, kelima, keenam, dan ketujuh itu kebutuhan bersihnya ditambahkan kemudian untuk menjadi ukuran lot pada bulan keempat. Ya, ini sebesar 75, maka ukuran lot 75 ini dikurangi kebutuhan bersihnya pada periode keempat, yakni 12, jadi tinggal 63. Maka 63 dikurangi kebutuhan bersih pada periode kelima, dikurangi 28, tersisa 35. Kemudian pada periode ke-6, yakni tersisa 20. Kemudian pada periode ke-7, dikurangi 20, tinggal 0 persediaan. Nah, untuk bulan berikutnya, karena ini sudah habis bulan ke-4, maka bulan 4 berikutnya ini hanya tinggal 1 bulan, yakni pada bulan ke-8, maka kita turunkan di sini ukuran lotnya. Mengikuti kebutuhan bersih yang ada pada periode ke-8 tersebut, yakni 23, maka 23 dikurangi 23, sehingga persediaan di gudang tersisa 0. Untuk offsetting dari barang D, pada periode 1 sampai 8 ini diketahui kebutuhan kotornya 10, 15, 20 dan seterusnya. Kemudian persediaan di tangan ini ada 28. Ini kita mencari rencana pemesanan kalau offsetting. Rencana pemesanan dari netting yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, jadi ini dari mulai kebutuhan kotor, jumlah persediaan, persediaan di tangan, dan kebutuhan bersih ini adalah pencarian netting. Kemudian di sini kita tinggal menambahkan tabel yang baru, yakni rencana pemesanan atau offsetting. Diketahui di kasus tadi, yakni lead time-nya sebesar 1 bulan. Maka kebutuhan bersih yang telah kita cari sebelumnya, ini kita majukan selama 1 bulan. Maka pada periode keempat, kebutuhan bersihnya 12, ini rencana pemesanannya terjadi pada bulan ketiga. Kemudian 28 pada bulan kelima, yakni terjadi rencana pemesanan pada bulan keempat, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya, yakni pencarian netting pada bahan baku B, di mana pada kasus ini, bahan baku B ini merupakan level 1 atau turunan dari produk D. Maka kebutuhan kotor yang ada pada bahan baku B untuk pencarian netting ini merupakan dari rencana pemesanan atau offsetting dari produk D. Nah, ini ya ada 12, 28, 15, 20, dan 23 mulai dari bulan ketiga. Nah, ini menjadi kebutuhan kotornya pada bahan baku B. Nah, kemudian setelah dilakukan perhitungan, ini ada di gudang sebesar 18, kemudian ini pada bulan kedua kita memiliki pemasukan persediaan di gudang sebesar 10, maka 18 tambah 20 ini tersedia di gudang sebesar 28, kemudian dikurangi dengan kebutuhan kotor 12, sehingga tersisa di gudang 16, kemudian kita menerima pasokan lagi, yakni sebesar 10, maka 16 tadi ditambahi 10, 26, maka dikurangi dengan kebutuhan kotor 28, kita mempunyai kekurangan sebesar 2, maka diletakkan di kebutuhan bersih pada periode keempat. Kemudian 15, karena di gudang tadi 0, maka kebutuhan bersihnya yang pada bulan kelima, kita membutuhkan 15 kebutuhan bersih. Kemudian pada bulan ke-6, terdapat penerimaan persediaan, yakni sebesar 20, kebutuhan kotor yang diperlukan 20, maka dikurangkan, kemudian tersisa di gudang itu 0. Lalu pada bulan ke-7, kebutuhan bersih yang kita perlukan sebesar 23. Karena di gudang tadi memiliki 0 persediaan. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pencarian loading,
Untuk bahan baku B ini menggunakan metode loading FOQ. Di sini kebutuhan bersihnya dari netting yang telah kita cari sebelumnya, yakni ada 2, 15, kemudian 23. Lalu diketahui pada kasus ini, yakni ukuran lotnya itu sebesar 20. Maka persediaan ada 20. Pada bulan keempat, dari 20 tadi ini kita kurangkan. 20 dikurang 2, maka tinggal 18 persediaan di gudang. Lalu pada periode kelima, ini dikurangi dengan 15, maka tersisa di gudang 3. Lalu pada periode ke-6 tetap masih ada 3 di gudang. Kemudian karena di gudang kurang 3, maka kita meletakkan ukuran lot pada bulan ke-7 ini sebesar 20. Karena kurang di gudang tadi 3. Karena kita harus memenuhi kebutuhan bersihnya itu ada 23. Maka 20 ditambahi dengan 23, yaitu kemudian dikurangi dengan 23, tinggal tersisa 0 persediaan di gudang. Kemudian untuk selanjutnya, bahan baku B untuk offsetting. Ini untuk mencari rencana pemesanan dari bahan baku B. Di sini sama, sebelumnya kita harus mencari netting terlebih dahulu. Nah ini sama 2, 15, 23 ya kebutuhan bersihnya pada bulan keempat, kelima, dan ke-7. Kemudian rencana pemesanan, ini pada kasus ini diminta lead time-nya yaitu sebesar 2 bulan. Maka kita majukan 2 bulan. Pada periode keempat, ini pemesanan kebutuhan bersihnya 2, itu terjadi pada bulan kedua. Kemudian pada bulan kelima, sebesar 15 ini, rencana pemesanannya terjadi pada bulan ketiga. Kemudian 23 pada bulan ke-7 ini, rencana pemesanannya terjadi pada bulan kelima. Kemudian untuk bahan baku B, untuk pencarian explosion-nya, yaitu ini explosion dari mencari kebutuhan kotor dari rencana pemesanan yang di atasnya. Nah, seperti yang di soal tadi, kan diketahui itu produk D itu turunannya dari B, memiliki turunan B, kemudian bahan baku B ini memiliki turunan lagi, yaitu bahan baku A. Nah, bahan baku B ini kan dari produk A itu tadi. Nah, maka kebutuhan kotor yang ada pada explosion bahan baku B ini yakni rencana pemesanan yang ada pada barang D. Coba kita lihat. Nah, barang D, yakni ada 12, 28, 15, 20, dan 23. Bahan baku D. Nah, 23 pada bulan ketiga ya. Nah, dengan jadwal penerimaan persediaan seperti yang diketahui pada kasus, didapatlah ini. Kemudian rencana pemesanannya yakni sebesar 2, 15, 23 dimajukan lead time selama 22 bulan juga tadi kan diketahuinya. Terjadi pada bulan kedua, ketiga, dan kelima. Dengan perhitungannya hampir sama dengan offsetting sebelumnya. Kebutuhan bersihnya sama, perhitungannya seperti netting sebelumnya. Seperti yang telah saya jelaskan. Kemudian kita lanjut ke bahan baku A, yakni untuk pencarian netting. Di sini bahan baku A ini turunan dari bahan baku B ya tadi. Nah, di mana bahan baku A ini 2 kalinya dari turunan berarti yang sebelumnya, yakni kebutuhan baku B. Maka kebutuhan kotor yang ada pada
bahan baku A untuk pencarian netting ini, yakni kita ambil dari rencana pemesanan yang ada pada bahan baku B, kemudian dikalikan dengan 2. Coba kita lihat, ini bahan baku B, rencana pemesanannya offsetting pada bulan kedua ya, mulainya 2, 15, 23. Nah, ini 2, 15, 23 pada bulan kedua, 3 dan kelima. Kemudian dikalikan 2, didapatlah 4, 30 dan 46. Kemudian kita mempunyai persediaan di tangan yakni sebesar 22. Maka dikurangi kebutuhan kotor pada bulan kedua kemudian dengan 30 kurang kan 18 nih tadi nggak cukup, maka diketahui di sini masuk jumlah penerimaan persediaan sebesar 15, maka tersedia di gudang tinggal 3. Kemudian pada bulan keempat masih tersisa 3 di gudang. Kemudian dikurangkan dengan kebutuhan kotor pada periode kelima sebesar 46, maka tidak cukup kita letakkan di kebutuhan bersih kurangnya sebesar 43. Lalu kita memiliki jumlah penerimaan persediaan pada bulan ke-6 sebesar 20, maka tersisa persediaan di tangan yaitu sebesar 20. Nah, untuk berikutnya yakni bahan baku A untuk pencarian loading. Pada kasus ini kita diminta untuk menggunakan metode EOQ pada bahan baku A ini. Nah, jadi EOQ kita cari terlebih dahulu untuk mencari lotnya. Di sini 2 dikalikan dengan jumlah kebutuhan bersih, netting yang telah kita cari sebelumnya. Kemudian dikalikan dengan jumlah pemesanan, kemudian dibagi dengan jumlah penyimpanan, yakni akar 2 dikali 43 dikali dengan 2000, kemudian dibagi dengan 2500. Didapatlah 9 unit. Maka di sini kebutuhan bersihnya kita ambil dari yang telah kita hitung sebelumnya, yakni sebesar 43 pada bulan kelima. Lalu ukuran lot yang kita ketahui yakni yang kita dapat tadi yakni 9, maka pada bulan kelima ini kita harus memenuhi kebutuhan bersihnya itu sebesar 43. Karena 9 ini kurang, maka kita harus melakukan pemesanan yaitu sebanyak 4 kali lagi untuk memenuhi kebutuhan bersih ini yang 43. Maka ukuran lot ini yang kita dapat setelah melakukan 4 kali pemesanan lagi selanjutnya, yakni sebesar 45, sehingga persediaan di gudang ini tinggal tersisa 2. Kemudian selanjutnya untuk bahan baku A untuk pencarian offsetting, yaitu kebutuhan kotor ini sama seperti yang sebelumnya ya, untuk kita mencari kebutuhan bersihnya terlebih dahulu dan mencari offsetting ini sudah kita dapatkan tadi 43 nettingnya yang sebelumnya kita hitung sama. Nah, maka rencana pemesanannya di sini offsettingnya pada kasus ini yakni lead time-nya sebesar 1 bulan. Maka pada periode kelima kita majukan menjadi periode keempat untuk pemesanan yang 43 ini kebutuhan bersihnya. Kemudian untuk selanjutnya pencarian explosion pada bahan baku A. Di sini diketahui pada soal kasusnya yaitu ini kan turunan dari produk yang sebelumnya untuk pencarian explosion ini dari rencana pemesanan yang produk di atasnya. Nah, produk A ini rencana produksinya yang di atasnya itu adalah mohon maaf, maksud saya bahan baku A ini dari bahan baku B. Nah,
Bahan baku B, di sini kita dapat tadi kebutuhan bersihnya yaitu sebesar 43, kan? Kemudian kebutuhan kotornya ada 4, 30, 46. Seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, maka rencana pemesanannya di sini juga lead time-nya selama 1 bulan maju, maka terjadi pada bulan keempat, yakni sebesar 43. Lalu untuk bahan baku selanjutnya yakni bahan baku C untuk pencarian netting, yaitu dari soal yang telah kita ketahui sebelumnya, kebutuhan kotor yang ada pada bahan baku C ini untuk pencarian netting itu C ini dari produk D. Maka dari produk D, kebutuhan rencana pemesanannya, kebutuhan D rencana pemesanannya ini ada 12, 28, 15, 20, dan 23, itu dikalikan dengan 2, seperti soal pada kasus ini. Nah, dikalikan dengan 2, maka 24, 56, 30, 40, dan 46 pada periode ketiga sampai dengan periode ketujuh. Kemudian, ini untuk pencarian netting bahan baku C. Maaf. Nah, jadi jumlah penerimaan persediaannya di sini terjadi pada bulan ketiga, yakni ada 8, maka dikurangi dengan kebutuhan kotor, kebutuhan bersih yang kita perlukan yakni sebesar 16. Maka 16 dikurangi dengan 56 dari jumlah penerimaan persediaan yang kita telah sebelumnya ada, yaitu sebesar 10, maka 56 itu kebutuhan bersih yang kita perlukan, yaitu 46. Nah, kemudian pada bulan kelima, kebutuhan bersih yang kita perlukan yaitu sebesar 30, kemudian pada bulan ke-6, ya ini masuk jumlah penerimaan persediaannya sebesar 20, dikurangi dengan kebutuhan kotor 40, maka kita membutuhkan kebutuhan bersihnya sebesar 20. Untuk pada bulan ke-7, ya ini kebutuhan bersih yang kita perlukan sebesar 46, karena sisa di gudang tadi kita tidak ada lagi, yaitu ada 0 persediaan. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pencarian loading pada bahan baku C, yaitu dengan metode load for load. Nah, pada metode load for load ini, pada saat bulan tersebut, kebutuhan bersihnya yang diperlukan, maka pada saat itu juga ukuran lot yang kita perlukan, yang kita masukkan. Maka tinggal diturunkan di sini pada bulan ketiga, kebutuhan bersihnya 16, maka ukuran lotnya 16. Kebutuhan bersihnya pada bulan keempat 46, maka ukuran lotnya sebesar 46. Kemudian kebutuhan bersih pada bulan kelima sebesar 30, maka ukuran lotnya 30, dan seterusnya, sehingga persediaan yang kita punya di tangan yaitu sebesar 0. Untuk selanjutnya yaitu bahan baku C. Untuk pencarian offsetting, ini di sini kebutuhan kotornya yang kita punya, ini dari yang offsetting dari yang produk D sebelumnya, yang dikalikan 2 tadi, sesuai kasus kita. Maka ini sudah kita cari sebelumnya, yakni pencarian netting. Kebutuhan bersihnya kita dapat 16, 46, 30, 20, dan 46 pada bulan ketiga sampai bulan ke-7. Lalu offsetting yang kita dapat di sini kita majukan selama 1 bulan ke depan, yakni kebutuhan bersih pada periode ketiga, yakni offsettingnya kita majukan selama 1 bulan sehingga terjadi pada bulan kedua. Kemudian 46 pada periode keempat ini maju 1 bulan menjadi pada bulan ketiga. Kemudian pada
periode kelima 30 maju menjadi pada bulan keempat, dan seterusnya. Kemudian untuk explosion pada bahan baku C, di sini explosion adalah untuk pencarian kebutuhan kotor dari rencana pemesanan yang di atasnya. Maka kebutuhan kotor yang ada pada bahan baku C ini kita dapat dari offsetting pada produk D sesuai kasus pada soal. Telah dikalikan dengan 2 sesuai kasus pada soal juga. Kemudian didapatlah jumlah kebutuhan bersihnya 16, 46, 30, 20, dan 46. Dan rencana pemesanannya kita majukan selama 1 bulan ke depan. Nah, untuk kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa perhitungan pada bahan baku A, B, dan C yang telah saya jelaskan sebelumnya memperlihatkan hasil yang berbeda yang disesuaikan dengan metode yang digunakan, seperti langkah-langkah pada pencarian netting, loading, offsetting, dan explosion. Kemudian pada bahan baku B, metode loading yang digunakan adalah metode FOQ. Kemudian bahan baku A-nya menggunakan metode EOQ, dan pada bahan baku C menggunakan metode load forward. Nah, kemudian terdapat perhitungan offsetting yang ditentukan berdasarkan lead time dari setiap bahan baku yang ada. Baiklah, untuk soal berikutnya, ini soal teori. Pertanyaan pertama yaitu pengembangan ERP harus memperhatikan yang disebut best practice. Jelaskan dan berikan contohnya. Maka ERP merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomisasi proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Nah, best practice atau praktik terbaik merupakan pengimplementasian sebuah sistem ERP di mana organisasi atau perusahaan yaitu dapat mengubah software atau memodifikasi proses bisnis perusahaan mereka. Nah, jadi best practice ini dianggap sebagai cara yang paling efisien untuk melakukan proses bisnis tertentu dalam sistem yang terintegrasi pada perusahaan. Nah, dengan tujuan untuk mempelajari kesuksesan dan kegagalan implementasi ERP, kelebihan kelemahannya, kemudian persiapan untuk implementasi dan berbagai masalah atau troubleshooting dalam implementasinya. Contohnya, jika perusahaan ingin menggunakan SAP, maka harus dipelajari dari modul yang ada, software seperti apa yang digunakan. Kemudian, dalam best practice ini akan menghasilkan peningkatan produktivitas, penurunan efisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Kemudian, untuk pertanyaan selanjutnya, salah satu manfaat diterapkannya ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, database terpusat yang diterapkan pada ERP ini membentuk data yang standar, yang mana standarisasi data dan informasi data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Contohnya, pendataan data order pada perusahaan manufaktur. Nah, informasi dan datanya itu harus dapat dipakai oleh unit yang lain, seperti unit distribusi, produksi, dan keuangan. Nah, jadi data-data ini atau informasi ini dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi yang ada pada perusahaan, demi kelancaran sistem produksi ataupun pada perusahaan manufaktur tersebut. Baik, demikianlah penjelasan dari jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.